Shalom, perkenalkan, saya Ade Novela Weller dari MUP 31A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pandangan Alkitab tentang pariwisata. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk merefresh pikiran, dan Alkitab adalah sebutan untuk sekelompok naskah yang dipandang kitab suci dalam Yudaisme dan kekristenan. Dunia diciptakan oleh Allah dan milik Allah. Manusia hanya sebagai penghuninya. Di Indonesia, kini sektor industri pariwisata berkembang sangat pesat. Melihat dari segi pandangan Alkitab mengenai pariwisata, pariwisata merupakan tempat yang digunakan untuk beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kerohanian. Salah satunya kegiatan rohani yang meningkatkan keimanan. Selanjutnya, masuk kepada poin yang kedua, maksud dan tujuan pariwisata dalam iman Kristen. Pariwisata Kristen mengacu pada seluruh industri perjalanan Kristen, pariwisata, dan perhotelan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah berkembang menjadi tidak hanya orang Kristen yang memulai secara individu atau kelompok dalam ziarah dan perjalanan misionaris, tetapi juga pada kapal pesiar berbasis agama, liburan waktu luang atau persekutuan, perang salib, demonstrasi, retret, kunjungan biara atau tamu tinggal, dan Kristen Camp, serta mengunjungi tempat wisata Kristen. Kita sebagai orang Kristen yang sudah pernah melakukan perjalanan wisata rohani harus mengalami perubahan agar berkat perjalanan tersebut tidak sia-sia. Kemudian masuk kepada pembagian atau jenis pariwisata Kristen, yaitu wisata religi dan ziarah serta perbedaannya. Salah satu jenis wisata, jika ditinjau dari segi aktivitas yang dilakukan wisatawan, adalah wisata religi yang sering disebut juga pilgrim tourism, yaitu jenis wisata biasanya berkaitan dengan keagamaan, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata religi banyak dilakukan perorangan maupun kelompok ke tempat-tempat suci, makam orang-orang besar atau pemimpin yang diagungkan, bukit atau gunung yang dianggap keramat, makam tokoh-tokoh atau pemimpin yang dianggap sakti dan melegenda. Tidak jarang juga, pilgrim tour dihubungkan dengan niat atau hasrat yang untuk memperoleh sesuatu, kekuatan batin, keteguhan iman, dan tidak jarang juga untuk memperoleh berkat, keyakinan melimpah. Contoh wisata religi, Gereja Katolik Graha Maria Plangkani didedikasikan kepada Bunda Maria, penyembuh orang sakit. Bangunan berbentuk menara candi, atas terdiri 2 tingkat, yang lantai dasar dialihfungsikan sebagai aula, lantai pertama sebagai tempat beribadah, dan balkon yang memiliki 14 jendela menceritakan jalan salib. Wisata ziarah adalah jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, kepercayaan, ataupun adat istiadat dalam masyarakat. Wisata ziarah dilakukan baik perseorangan atau rombongan dengan berkunjung ke tempat-tempat suci, makam-makam orang suci, atau orang-orang terkenal dan pimpinan yang diagungkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan restu,
berkah, kebahagiaan, dan ketentraman. Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan suatu kelompok orang ke tempat suci, ke makam-makam orang besar, ke bukit, atau gunung yang dikeramatkan dan bersejarah. Contoh pariwisata ziarah yang terkenal dalam tradisi Katolik adalah Gua Masai Bell di Perancis, telah ditetapkan sebagai salah satu tempat ziarah karena di tempat tersebut Bunda Maria beberapa kali menampakkan diri. Selanjutnya masuk kepada ciri pariwisata Kristen. Berikut ini merupakan ciri-ciri pariwisata Kristen. 1. Wisata yang dikunjungi wisata religi. 2. Pengunjungnya beragama Kristen. 3. Memiliki tempat ibadah. 4. Tujuan kunjungan wisata bukan untuk bekerja. 5. Menumbuhkan iman saat mengunjungi tempat wisata tersebut. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa pariwisata dan iman Kristen sangat penting dan dibutuhkan bagi pertumbuhan iman rohani kita agar senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.